Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi karamati fid darini, amin. Wa yajibu iqtija'uhu, dan wajib membaringkannya jenazah ke arah kiblat. Wa yundabul ifda'u, dan disunahkan menempelkan bi khaddihi, dengan pipinya jenazah al-aimani, yang kanan, ba'da tanhiyatil kafanian, setelah menyingkap kafan darinya pipi. Setelah menyingkap kafan darinya pipi, kemana ditempelkan? Ila nahwi turabin, ke seumpama tanah. Kenapa dibilang ke seumpama tanah? Karena kalau dimakamkan dalam peti, karena faktor tanahnya berawa, maka ditempelkan ke peti. Kalau dimakamkan di tempat yang dicor karena kawasan rawan binatang buas, maka ditempelkan ke coran itu, maka disebut bahasa nahwi turab. Untuk apa gunanya? Mubalaghatan, untuk memaksimalkan fil istiqanati, di dalam istiqanah, wadzulli, memaksimalkan di dalam merendahkan diri dan menghinakan. Jadi ada doa dengan lisan. Si jenazah tidak diizinkan lagi doa dengan lisan, dan ada doa dengan sikap. Maka dibuat sikap atau keadaan jenazah itu menarik pertolongan dan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kondisi dia pipinya nempel dengan tanah. Kadangkala kita melihat seseorang itu merasa kasihan daripada pembawaannya, daripada keadaannya. Kenapa pengemis itu sengaja memakai pakaian serba jelek? Pada di antara mereka ada yang kaya raya. Kenapa ngemis nggak pakai dasi? Karena sekiranya dia serba memakai barang mewah lalu ngemis, siapa yang mau ngasih? Walaupun dia punya barang-barang mewah, tapi untuk mengemis dia nggak akan pakai, sengaja pilih yang jelek-jelek. Nah, dibuatlah sikap jenazah itu menarik rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, karena kondisinya pipi nempel dengan tanah, untuk menunjukkan istiqanah wadzul, merendahkan diri dan hinanya
diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga raf'u ra'sihi, meninggikan kepalanya jenazah dengan seumpama batu bata. Dengan seumpama batu bata. Juga masih menggunakan bahasa seumpama. Kalau gunakan bahasa seumpama, berarti itu hanya sekadar contoh. Masih bisa dengan yang lain. Misalnya dengan potongan kayu, misalnya dengan tanah yang dibentuk lebih tinggi yang dipahat. Nah, ini yang biasa di tempat kita. Memang tanah dasar lahat itu bagian kepala agak tinggi, dipahat tinggi, cekung ke bawah. Itu bantalnya. Untuk apa gunanya? Memudahkan dalam membaringkan. Kan tidak mungkin ini bahu yang lebar, lalu kepala yang adanya di tengah. Lalu kalau sama rata, pleto kepalanya. Tapi ketika ada bantalnya, maka sejajarlah muka dengan bahu, karena dipasangkan di sini tanah. Jadi maksimal juga penempelan pipi ke tanah. Wa kuriha sundukun, dan dimakruhkan menggunakan peti, illa linahwi nadawatin, kecuali karena seumpama lumpur. Karena seumpama lumpur, tanahnya tanah rawa, nggak ada tempat di lokasi itu kalau kita gali dia bisa bertahan lama, seperti lubang. Tapi di tempat itu kalau digali ya nyatu lagi, gali nyatu lagi. Nah, pada saat itu fayajibu, maka wajib ia menggunakan peti. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in, dan haram memakamkannya jenazah. Haram menguburkannya jenazah dengan tanpa apapun yamna'u wuqu'at turabi alaih, yang menghalangi jatuhnya tanah atasnya jenazah. Maka di tempat-tempat yang tanah rawa, tanah gambut, kalau kita gali tanahnya, itu ada air di dalam, kemudian tanahnya cepat nyatu, maka solusinya kuburkan pakai peti. Kuburkan pakai peti atau sesuatu yang bisa menghalangi bersentuhannya tanah ke jenazah, menghimpitnya tanah ke jenazah. Baik peti yang maksimal dari luar atau hanya sekedar kotak yang dibuat di dalam, kasih papan segi 4, nanti masukkan jenazah ditutup. Saya rasa itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mirip dengan penguburan, cuman hanya saja tanah yang akan menghimpit jenazah karena dia itu lumpur, itu sudah dihalang pakai peti, pakai papan. Tapi kita temukan di sebagian tempat tanah yang keras itu dikasih peti juga di dalam, dan itu hukumnya makruh. Nah, wa yahrumu dafnusnaini min jinsaini biqabrin, haram hukumnya menguburkan 2 orang dari 2 jenis di satu kubur. Haram hukumnya menguburkan 2 orang dari 2 jenis, laki-laki dan perempuan, di satu kubur.
illam yakun bainahuma mahramiyah, jika tidak ada di antara keduanya hubungan mahram atau hubungan suami istri. Si A meninggal, si E juga meninggal. Dikuburkanlah si A dan si E di dalam satu kubur. Padahal di antara mereka berdua bukan suami istri, bukan juga kakak adik, bukan juga keponakan sama bibi, pokoknya nggak ada hubungan mahramiyah, maka hukumnya haram. Nah, sampai jenazah pun haram berkhalwat dalam satu kubur. Tentu kalaupun dibuat, dosanya bukan kepada jenazah, dosanya kepada orang hidup. Begitu Islam menjaga, jangan sampai ada laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahramiyah, yang tidak ada hubungan suami istri, berkumpul dalam satu tempat tertutup, berdua-duaan, kendati pun sudah meninggal dunia. Tapi kalau ada hubungan mahramiyah bagaimana? Wa ma'a ahadihima kuriha, dan berserta salah satu keduanya kembali kepada mahramiyah au zaujiyah. Beserta ada hubungan salah satu keduanya, yaitu hubungan mahram dan hubungan atau hubungan suami istri, hukumnya dimakruhkan. Sama halnya dengan jam'i muttahidai jinsin, mengumpulkan dua orang yang sama jenis, fihi dalamnya kubur tanpa hajat. Jadi makruhnya itu tanpa hajat. Makruhnya tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, misalnya banyak yang meninggal dunia secara serentak, tidak mungkin digalikan kubur masing-masing, maka boleh kita kumpulkan dalam satu kubur tapi beda kamar. Satu kuburnya beda kamarnya. Maksudnya kita buat lubang, kemudian satu kita taruh di lahat, yang satu lagi kita taruh di tengah. Kalau sekiranya juga tidak tercover penggalian kubur, kita buat lagi di belakang. Nah, jadi 3 kamar ya. 3 kamar. Siapa yang dimakamkan lebih awal ke dalamnya? Siapa? Kalau meninggal dalam waktu yang sama, Nabi bertanya kepada sahabat, ayyuhuma aksaru Qur'ana, mana di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan Qur'annya? Idza asyara ilaih, apabila diisyarat kepada salah satunya, kuddima fil lahdi, diutamakan yang banyak hafalannya, didahulukan untuk dimasukkan ke dalam lahat. Ini salah satu yang pernah terjadi di zaman Nabi, yaitu ketika korban perang Uhud. Nah, kalau pada hari ini misalnya kejadi gempa bumi, meninggal mendadak banyak, lalu digalilah satu lubang besar panjang, datar di dalamnya, tapi di dalamnya itu kita buat kamar-kamar, lubang, masukkan ya, masuk, tutup, itu juga nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah digali lubang, ditidurkan orangnya, langsung dihimpit dengan tanah. Nah, itu nggak boleh, hukumnya haram.
Kenapa? Karena jenazah tanah penimbun langsung nempel ke badan jenazah, itu nggak boleh. Khair. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhara. Haram juga memasukkan mayat di atas mayat yang lain. Haram juga memasukkan mayat di atas mayat lain. Apa maksud memasukkan mayat di atas mayat yang lain? Dalam satu lubang lahat kita kasih dua di dalam. Itu nggak boleh. Satu lubang lahat kita kasih dua. Atau kita kuburkan jenazah di kuburan yang sudah ada. Kuburan yang sudah ada kita gali, kita masukkan lagi. Digali, masukkan lagi. Wa ini tahada jinsan, walaupun sama kedua-duanya di segi jenis. Kapan haram menguburkan jenazah di kuburan yang sudah ada isinya? Qabla bala'i jami'ihi, sebelum hancur seluruhnya jenazah. Sebelum hancur seluruhnya jenazah. Hancur sampai ke tulang-tulangnya, nggak ada lagi yang tersisa, baru boleh digali kubur lama itu. Di mana kita tahunya ini dah hancur atau belum? Wa yurja'u fihi li ahlil khibrah bil ardi, dan dirujuk, dimintai pendapat fihi, dalam halnya hancur, kepada ahli dengan tanah. Ahlil khibrati, kepada ahli informasi dengan tanah. Ada bahasa canggihnya itu, tapi saya sudah lupa. Yang ahli dengan perbintangan disebut dan ahli astronomi. Oke. Kalau ahli soal tanah nih, ini kalau dikuburkan di tanah yang seperti ini, kedinginannya, kadar panasnya, kadar garamnya, maka jenazah bisa hancur kalau dikuburkan 80 tahun. Kalau tanah gini enggak nih. Tanah yang gini nih, ini 50 tahun bisa hancur. Oh, tanah itu lebih parah lagi, 120 tahun bisa hancur. Nah, itu ahli apa namanya? Hah? Ahli astronomi lagi. Nah, ada bahasanya hari itu dikasih tahu oleh seseorang, lupa saya. Kita terjemahkan menurut redaksinya, ada ahli informasi dan tanah. Nanti dicari. 6. Kita panggil ke ahli, tenaga ahli tersebut. Ini pekuburan sudah penuh nih, nggak ada lagi tempat untuk menguburkan. Ini pagi ini ada orang meninggal 2 orang. Di mana cocoknya mau dikuburkan? Mana kubur yang paling lama di sini? Cari. Kira-kira berapa ratus tahun? Berapa puluh tahun? Dicatat yang terlama. Kira-kira 2 kubur, cari yang paling lama, kemudian catat berapa lama. Kemudian tanya sama ahli informasi tanah tadi, udah hancur atau belum nih Pak? Menurut ilmu yang saya pelajari ya, ini udah hancur. Nah, kita gali, kita kuburkan dia di situ. Kalau sekiranya diinformasikan sudah hancur, lalu sudah digali, ternyata masih ada sisa tulang dikit-dikit, maka tetap lanjutkan penggaliannya, kuburkan jenazah yang baru,
tulang-tulang itu ditumpuk bagian kaki jenazah yang baru. Itu kalau sekiranya masih ditemukan. Tapi kalau belum ditemukan nggak boleh. Kalau diinformasikan belum hancur nggak boleh digali. Walau wujida ba'du azmihi, jikalau ditemukan sebagian tulang menulangnya jenazah, jikalau ditemukan sebagian tulang menulangnya jenazah qabla tamamil hafri, sebelum selesai digali, sebelum sempurna digali, wajaba raddu turabi, wajib mengembalikan tanahnya. Ini setelah apa ini? Setelah nggak nyambung. Setelah mendapatkan informasi tulangnya sudah hancur, lalu kita gali. Ketika kita gali, ketemu sebagian tulang mendulang sebelum penggalian selesai. Apa yang harus dilakukan? Wajaba raddu turabi, wajib dikembalikan tanahnya. Apa makna wajib kembalikan tanahnya, Ruki? Timbun kembali. Au ba'dahu, atau setelah sempurna digali. Biasanya tulang ditemukan setelah sempurna digali. Sudah digali, sudah sempurna, mau buat lahat, jumpa dia di situ. Fala, maka tidak wajib ditimbun. Tidak wajib ditimbun. Wa yajuzud dafnu ma'ahu, dan boleh menguburkan bersamanya tulang benulang yang sisa. Wala yukrahud dafnu lailan, tidak dimakruhkan menguburkan jenazah di malam hari. Khilaf bagi Imam Hasan Al-Basri. Menurut Imam Hasan Al-Basri makruh menguburkan jenazah malam. Mungkin karena beberapa faktor. Di antaranya, kalau menguburkan jenazah malam, maka pasti diiringi dengan penerangan. Penerangan yang ada bisa saja obor. Nah, mengiringi jenazah dengan api ke perkuburan hukumnya makruh, karena itu termasuk sifat berdoa dengan keburukan. Berdoa dengan keburukan. Apa maksudnya berdoa dengan keburukan? Kita dari dunia sudah kita antarkan dia ke kubur pakai obor. Itu bukan penghormatan itu. Diiringi pakai obor, diiringi pakai api. Ini bakalan masuk neraka kayaknya nih. Di dunianya ada diiringi oleh api dia. Maka kasihan hidupnya atlet itu. Ketika dia dimakamkan, diiringi dia obor itu. Berapa namanya? Obor olahraga itu? Olimpiade. Obor olimpiade. Itu biasanya dibakar di Bali, kirim sampai ke Aceh. Itu dia menghargai obornya. Dan sampai mana obor olimpiade? Baru sampai di Lampung. Nyala terus. Mati nyala. Padahal nggak ada orang lihat itu. Apakah dibawa pakai motor, yang penting pokoknya sudah diiringi obor itu di Bali sampai ke Aceh. Nah, sebagai penghormatan kepada atlet yang telah menyumbangkan emas kepada Indonesia, kita kuburkan dia dengan obor olimpiade dari rumahnya ke kuburan. Makruh. Nah, kalau malam tentu penerangan pakai obor.
berarti akan terlibat kepada mengiringi jenazah dengan obor karena dibutuhkan penerangan di malam hari. Maka Imam Hasan Al-Basri katakan makruh nguburin malam. Titik. Wan naharu afdalu lidafni min. Itu sepakat ulama, siang hari lebih baik untuk penguburan daripada malam hari. Meninggalnya pagi, terkuburnya maghrib. Innalillah. Kalau sempat malam, musibah itu. Musibah bagi jenazah. Terlalu lama. Terlalu lama. Ada orang yang cepat dieksekusi. Kita dapat informasi dia meninggal pagi. Kayaknya kita datang situ nyolatin zuhur bisa lah. Kita datang zuhur situ jam 12 tadi dari kubur aja. Itu cepat kali. Tapi kalau sekiranya dekat dikit dengan waktu zuhur, kita tunggu dulu salat zuhur biar ramai menyolatkan, itu bagus. Tapi kalau selesai penguburan itu jam 10, itu nggak ada masalah. Nggak usah tunggu zuhur, karena menyegerakannya lebih baik. Oke, setelah kita timbun, wa yurfa'ul qabru qadra sibrin. Ditinggikan kubur kadar sejengkal, sunnah. Ditinggikan kubur kadar sejengkal, sunnah. Artinya ada gundukan tanah di atas kubur itu. Nah, tingginya sejengkal. Arti sejengkal, cukup tanah yang dibuat gundukan itu adalah tanah lahat. Tanah sisa dari lahat. Karena kan tanah galian itu akan masuk lagi menutupi galian. Tapi tanah lahat itu kan kosong, berlubang, ditempati oleh jenazah. Nah, tanah itu kan sisa di luar. Nah, tanah itulah yang diletakkan di atas kubur. Maka dalam penguburan lahat itu ada lubang, ada lahat. Jadi gundukan tanah itu dibuat sejajar dari jenazah, bukan yang saja yang lubang. Itu gunanya sebagai tanda supaya tidak digali, jangan salah tempat. Antum buat di sini gundukannya. Nah, jenazahnya ada di depan sini. Tanam bunga di sini. Nah, ini kubur kakek saya nih. Ini dah ada orang ya. Tak gali sinilah. Pas gali situ, oh jumpa jenazah dalam. Kenapa? Salah tempat menempatkan gundukan tanah. Jadi gundukan tanah itu bukan di atas lubang, tapi di sejajar dengan jenazah yang ada di bawah. Kadarnya 1 jengkal saja, 1 jengkal tingginya. Bentuknya tasdihuhu aula min tasnimihi. Mentasdihnya lebih bagus daripada mentasnimnya. Itu artinya, nggak bisa diterjemahkan. Mentasdihnya lebih bagus pada mentasnimnya. Tasdih asal kata daripada sutuh. Sutuh artinya atap. Atap rumah seperti apa bentuknya? Manjang, gitu kan? Nah, ini kertas bagus. Atap rumah. Nah, kan gini atap rumah. Nah, atap rumah dulu lah. Jadi atap rumah yang sekarang model-model banyak itu begini. Nah, begini atas kubur tuh. Nah, itu namanya tasdih itu. Kalau tasnim, ambil kata pada sanam. Sanam itu kan bahasa India ya. Sanam itu bahasa Arab, maknanya adalah punuk onta.
Jadi dibuat di atas kubur itu kayak gunung. Bagian kepala tinggi gundukannya, bagian bawah rendah. Ini seperti ini. Ramping kuburnya. Itu tidak baik. Maksudnya tanah yang mau kita tumpuk di atas jenazah itu, sejajar dengan jenazah itu, bikinlah seperti atap rumah, tapi jangan dibikin kayak punuk onta. 6. Wa yundabu liman ala syafiril qabri, dan disunahkan bagi orang yang berada di pinggir kubur. Disunahkan bagi orang yang ada di pinggir kubur, ayyuhtiya, bahwa dia mengepal salasa hasayat, 3 kepalan, biyadaihi, dengan kedua tangannya, qailan, hakadan dia membaca bersama kepalan pertama, minha khalaqnakum. Pernah lihat orang buat itu? Nah, ketika jenazah sedang diurus di bawah, orang di pinggir kubur, dia mulai di ini, bergodok-godok, pakai 2 tangan, yang pakai 1 tangan, tangan kecil jadinya, 2 tangan, sehingga sebesar bola plastiknya anak-anak itu, sebesar melon, lebih kecil dikit. Minha khalaqnakum, di sini kamu diciptakan. Taruh di mana itu? Ditaruh satunya di kepalanya. Dia akan dibaringkan ke lahat. Kalau nggak dikasih pengganjal, dia bakal kebalik begini. Supaya dia nggak kebalik, dikasih tanah. Kepal lagi. Wa fiha nu'idukum, ke tanah juga kami kembaliin kamu. Sekarang tuh udah masuk tanah. Taruh di pinggangnya, ganjal. Kemudian kepalan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah sinilah kami keluarkan kamu kali nanti. Bakalan di sini kamu akan dibangkitkan. Taruh di kaki. Nah, itu tugas siapa? Orang yang ada di pinggir kubur. Biasa hal itu sudah disiapkan juga oleh tukang lahat tuh. Selesai dia melahat, kan keluar tanah itu agak lembek dikit. Itu mudah dikepal ya, buat dia. Tapi bukan 3 dibuat dia, banyak dia buat. 7 ada kali, 5 untuk pengganjal. Kalau sudah dibuat begitu, pakai 5 atau pakai 3? Ya pakai aja berapa yang ada yang dibuat. Tapi 3 ini penting. Minha khalaqnakum, taruh di ganjal dada. Wa fiha nu'idukum, taruh di pinggang. Kemudian taruh lagi di kaki. Wa nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Muhimmatun, penting. Yusannu wad'u jaridatin hadra alal qabri, disunahkan meletakkan pelepah hijau, pelepah yang masih basah di atas kubur, karena ittiba Nabi. Pernah antum lihat di alam di kehidupan masyarakat meletakkan pelepah atas kubur? Pernah? Ada, saya lihat, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Diambil pelepah kelapa 2, yang si hijau, tutupkan di atas kubur. Itu pengamalan dari kitab ini. Pernah kebayang? Coba ingat-ingat dulu.
Di tempat yang mana, di daerah yang mana menyediakan 2 pelepah kelapa, tebang daun yang masih hijau itu taruh di atas kubur, ditutup begitu. Nggak pernah ingat? Seumur hidup anda udah berapa kali nguburin orang? Melihat ke penguburan? Nggak pernah lihat? Dari jauh aja. Mana dari jauh? Dia ke situ tuh, biar tambah taat. Ada realisasinya tengah masyarakat. Tapi yang dimasukkan bukanlah diambil pelepah kelapa lalu ditebang ditaruh di situ 2 pelepah. Yang Nabi buat itu bukan kayak gitu. Yang Nabi buat adalah pelepah yang nggak ada daunnya. Lalu Nabi potong 2, Nabi tancapkan. Nah, Nabi tancapkan di situ. Karena ittiba. Oke. Apa yang menjadi rahasia di situ? Dalam hadis itu, selagi pelepah ini masih basah, maka akan memberikan keringanan kepada jenazah. Selagi masih basah. Kalau pelepah ditancapkan, basahnya paling 5 hari. Supaya dia basah selalu, maka kita tancapkan di situ adalah bunga. Tancapkan bunga di kepala, tancapkan bunga di kaki. Ada juga bunga khususnya. Bunga apa namanya itu? Saya pernah beli bunga itu, saya taruh di taman. Kawan tanya di bunga kuburan. Tadi bunga kuburan. Soalnya kuburan memang itu banyak. Iya nih bunga kuburan. Ada nama khusus bunganya. Karena kayak batangnya itu besar, tapi isinya berlendir gitu, daunnya agak besar-besar. Lupa namanya. Itu bunga kuburan. Tempat kita itu yang di daerah kota, tempat-tempat kampung-kampung itu biasanya pudiang yang ditanam tuh. Tanam di kepala, tanam di kaki. Nah, itu dia berzikir, dia bertasbih. Lihat di ke depan, wali annahu yukhaffafu an bi barakati tasbihiha. Karena sesungguhnya pelepah yang masih hijau, tanaman yang masih hijau itu diringankan azab untuknya mayat dengan keberkahan tasbihnya. Itu dalil hadis itu. Yang kamu bilang lagi bid'ah sesat. Mau tahu hadisnya, lihat di dalam. Perlu dibaca hadisnya ini untuk membentengi syariat yang kita punya. Jangan diabrak-abrik oleh orang enggak jelas. Lihat dalam ittiba. Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami melewati di atas 2 kubur. Faqama, lalu Nabi berdiri, kami juga berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala launuhu yataghayyaru, maka jadilah warna mukanya Nabi berubah sehingga gemetar lengan dari gamisnya Nabi. Maka kami katakan, malaka ya Rasulullah, kenapa engkau wahai Rasul? Faqala, maka Nabi katakan, amma tasma'una ma asma', apakah kalian tidak mendengar apa yang saya dengar? Kami katakan, apa itu ya Nabi Allah? Nabi bilang, ini adalah 2 orang laki-laki yang sedang disiksa dalam kubur keduanya, azab yang dahsyat dalam dosa yang kecil. Artinya kecil menurut dugaan kedua-duanya, atau penafsiran kedua, kecil terhadap keduanya untuk menghindarinya. Kami katakan, fabima dzak, apa itu? Nabi katakan, salah satu keduanya tidak hati-hati buang air kecil, yang satu lagi menyakiti manusia dengan lidahnya. Dia berjalan di antara mereka dan adu domba.
pada abi jaridataini, maka Nabi meminta dengan 2 pelepah korma. Maka jadilah Nabi meletakkan Nabi pada setiap kubur. Nabi meletakkannya pada setiap kubur 1 pelepah. Kami katakan, ya Rasulullah, apakah itu bermanfaat buat mereka? Nabi bilang, iya, diringankan azab keduanya selama 2 pelepah ini masih basah. Jadi zikir pohon, zikir daripada tumbuhan yang ada di atas kubur mampu meringankan azab, bukan menghilangkan, tapi meringankan. Ada, kita lihat orang yang tidak punya hati dan perasaan, dia pergi ke kuburan, dia randap semuanya. Setelah randap, mati rumputnya dibakar. Jumpa? Di mana? Pernah lihat di mana? Sekitar kita di sini. Dirandap dia, ada mati rumputnya dibakar. Jadi atas kubur tu hitam. Ini anak memang enggak punya kepala kah? Atau isinya tak ada? Apa kata maknya di bawah itu? Secekik kamu ni. Bilang sama maknya, mak yang salah, kenapa enggak suruh masuk pondok kemarin? Tahu rasa, ada mati begitu aja dibuat dia. Daripada capek nyabut rumput, nyabut lama, nggak ada kerjaan dia, tangan dia kasar pula nyabut rumput kubur maknya. Akhirnya dirandap dia, dibakar dia. Di mana dia? Perasaan dia itu. Secara logika itu menyalakan api di atas kubur. Menyalakan api di atas kubur orang. Mengiringi jenazah dan kubur dengan api saja nggak boleh. Ini dihidupkan api di atas kubur. Yang tadinya rumput-rumput yang hijau mampu meringankan zikirnya di bumi hanguskan, supaya kuburnya bersih. Lepas itu datang dia, bawa dia semen, dibawa dia kerikil, ditembok. Setelah ditembok, taruh kerikil lagi di atas. Sehelai rumput pun nggak tumbuh. Memang cantik kuburnya kelihatan. Bisa main anak-anak situ, nggak takut lagi dengan kuburan. Tapi orang di dalam nyesal sekali dia punya anak kayak gitu. Nyesal dia. Nyesal sama besarin kamu. Tembok itu kubur ayah dia. Keramiknya bagus. Nggak tahu dia. Itu tidak ada gunanya bagi kubur. Yang ada gunanya adalah tanaman yang ada di atas kubur. Nah, maka pula jangan antum tanam pula pohon pisang di situ. Pohon jambu, pohon kelapa, pohon mangga. Datang anak-anak dia ambil mangga. Turun naik, terhina kubur jadinya. Jadi bukan pohon besar, tapi bunga yang uratnya itu tidak sampai ke dalam. Khair, itu yang penting. Maka beliau katakan tadi muhimmah, penting. Kubur jangan diganti dengan kerikil, nggak ada gunanya. Wa kisabiha, dan dikiaskan dengannya pelepah kurma, maktida, sesuatu yang menjadi kebiasaan, daripada menabur seumpama wangi-wangian, bunga-bunga yang wangi. Terlihat nggak tuh? Lihat, mahal nggak? Mahal harganya? Mahal itu, kelopak-kelopak bunga mahal itu, harum. Kelopak bunga mawar, kelopak bunga melati, kelopak bunga sedap malam, kelopak bunga malaikat subuh, gabung semuanya, tabur. Kira-kira berapa lama bunga itu bertahan untuk kering, untuk selalu basah? 2 hari, 3 hari. 3 hari sudah kering lagi.
Jadi nggak usah buang-buang uang untuk menabur bunga yang hanya bertahan 3 hari. Cukup beli di mana? Di orang jual bunga, 2 pot bunga kecil taruh situ. Dan sangat bagus sekali kalau sekiranya yang ditanam itu adalah rumput jarum. Itu kubur yang indah. Itu indah sesuai dengan sunnah. Rumput jarum ditanam di atas kubur. Rumput. Tasbihnya banyak. 6. Wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma. Haram mengambil sedikit pun dari keduanya. Haram mengambil sedikit pun dari keduanya, baik dari pelepah ataupun bunga yang ditabur, selama belum kering kedua-duanya. Kenapa haram? 5. Karena sesuatu fil akhdhi, dalam mengambil. Karena sesuatu dalam mengambil yang pertama. Mana yang pertama? Karena sesuatu dalam mengambil yang pertama. Mana yang pertama? Pelepah kurma, yaitu tafwiti hadzil mayit al-maksurir an, menghilangkan jatah mayat dari perkara yang ada dalil darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan jatah mayat yang ada dalil, ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan haram mengambil fitsania pada yang kedua, yaitu bunga yang ditabur, dari menghilangkan hak mayat birtiyahil malaikatin nadzilin lidzalik. Irtiyah, kedatangan malaikat yang mereka turun karena demikian bunga yang wangi. Nah, kalau begitu, di sini ada 2 hal penting yang diberitahukan oleh musannaf. Satu adalah tasbih dari bunga, tasbih dari pelepah kurma. Yang kedua adalah bau wangi yang ditabur. Ini mengundang datangnya malaikat. Datangnya malaikat akan membawa rahmat bagi yang ada di sekitarnya. Kalau kita ambil, maka hilanglah hal itu. Bagaimana kira-kira bukan diambil tapi dihancurkan dia, dibakar dia, dicabut dia? Enggak boleh. Hati-hati juga kalau kita menguburkan keluarga kita, kita mau tancapin bunga, cabut daripada kubur sebelah. Enggak boleh. Temu dia tuh, anak kamu diajarin yang nyuri, dicabut di bunga saya tuh, pindah ke kubur kamu. Dia ngomong bawah. Tapi kalau sekiranya bunga yang ada di kubur sebelah itu banyak tumbuhnya, beranting, kita ambil satu dahan, kita petik, kita patah, tanam, itu saya rasa nggak mengapa, selagi sesuai dengan adat yang berlaku. Kan adat setempat kan ada, ambil bunga orang kan boleh main patah saja, tergantung sama bunga dan tanamannya. Ada nggak boleh main patah saja, satu dahan itu bernilai, per ranting nilai harganya itu. Satu cabang sekian harganya, 2 cabang sekian harganya, 5 cabangnya sekian harganya. Nah, itu jangan dibuat begitu. Tapi tidaklah dianjurkan pakai bunga mahal di situ. Pakai janda bolong boleh tanam situ. Karena dia kaya, janda bolong di kuburan keluarganya. Dicuri orang. Tanam bunga yang nggak akan ada orang nyuri. Puding, tahu puding? Puding itu kan telur. Tahu bunga puding? Ya Karim, harusnya dalam semua hal tuh tahulah dikit-dikit. Perbungaan tahu dikit supaya nyambung. Nah, mana yang boleh
diambil, mana nggak boleh diambil, mana yang punya kuburan, mana yang punya rumah. Kemudian matematika dikit cukup, kemudian teknologi dikit, alhamdulillah. Ini masuk WC nggak tahu mana tombol kerannya nih, mana? Kan nggak ketemu tombol kerannya, taruh aja tangan di situ, keluar airnya. Apa belum wudhu? Ada tombol kerannya, kan gitu aja. Tombolnya nggak ada. Cari-cari nggak jumpa, nggak jadi deh. Kurang teknologi. Keluar airnya langsung. Nah, Khair, nanti saya tunjukin bunga puding itu apa. Manjagani dah tahu? Mana? Apa nama tempat itu? Nggak tahu tuh namanya. Apa namanya? Apa namanya tempat itu? Apa namanya? Orang kampung saya bilang pului-pului. Orang kampung saya bilang gitu dulu. Maka ketika bicara manjagani dalam kitab, saya dari kecil tuh SD udah tahu. Kenapa banyak nempel di baju gembala sapi? Lepasin tuh. Nah, itu pului-pului namanya. Bahasa apanya manjagani. Khair. Jadi kalau menghilangkan, nah di sini yang ingin saya sampaikan tadi, di sini ada dua yang disampaikan oleh ulama. Satu, basahnya membuat zikir. Yang kedua, wanginya mengundang malaikat. Kalau begitu adanya, maka ada bunga yang tumbuh yang menyerbakan bau wangi. Bunga apa, Mas? Bunga melati. Nah, itu yang paling bagus ditanam untuk dikubur, karena dia tumbuh dan dia wangi. Bunga melati. Kalau antum tidak sadar di tempat itu ada bunga melati, antum lewat, bau harum, lari kadang-kadang orang. Bau orang mati, lari deh. Bunga ada tumbuh situ, bunganya ada tumbuh situ. Bukan bau orang mati itu. Bunga melati tahu? Carilah, tanam. Nanti kalau untuk meninggal bilang, ini tanam kubur saya, wasiat saya ini. Kemudian yang perlu ditanam juga bidara. Daun bidara itu adalah tanaman untuk menyampur memandikan jenazah. Bidara sudah ada sekarang tanamannya, tapi saya belum jumpa orang jual di mana. Agak susah juga dikit. Kalau ada ditanam. Bunga bidara, daun bidara, bukan bunga, daun bidara. Sehingga bicara kitab, daun bidara mana? Itu yang depan rumah saya itu. Itu untuk nyampur mandi jenazah itu. Juga digunakan untuk meruqyah biasanya, mengeluarkan jin. Jadi apa-apa yang disebutkan dalam kitab itu adalah tanam-tanaman yang punya khasiat. Khair. Qalahu syekhuna. Pernyataan tadi haram memindahkan tumbuhan yang ada di atas kubur seseorang, haram memindahkan bunga yang ditabur di atas kubur seseorang. Pernyataan itu dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar dan Syekhuna Ibnu Ziyad. Hal ini pernah ditanyakan ke kita, saya juga pernah ditanya, apa hukumnya menabur bunga atas kubur? Apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau mahal boleh. Kalau terlalu mahal jangan. Mendingan ganti sama ranting pohon yang masih basah. Di tempat kita nyaman, banyak tanam-tanaman yang bisa ditancapkan di atas kubur. Wa kuriha bina'un lahu. Dan dimakruhkan membikin bangunan untuknya, artinya untuk kubur. Dan dimakruhkan membikin bangunan untuknya, artinya kubur.
atau di atasnya kubur. Coba Ihsan jelaskan, apa bedanya bikin bangunan untuk kubur, bangunan di atas kubur? Bedanya apa itu? Membikin bangunan untuk kubur atau di atasnya kubur. Bu? Bangunan adanya kubur ada dicor di bawahnya. Dicor di bawahnya. Bangunan untuk kubur kayak bikin sepiteng tuh. Tembok di bawah. Dinding tanah tuh di depan tembok, belakang tembok, kiri kanan tembok, tutup dengan tembok, masuk kubur ke dalam tuh. Itu bangunan bagi kubur. Memang kuburnya itu dibuat dari tembok sekeliling atau di atas kubur. Nah, itu yang dibeli-beli itu. Beli keramik taruh atas kubur, dicor di atas kubur. Kenapa makruh? Lisihatin nahyan, karena sahih larangan darinya dengan tanpa hajat, makruh dengan tanpa hajat. Kalau hajat enggak makruh. Mana contohnya hajat? Seperti yang kita bahas sebelumnya, khaufi nabsin, khawatir digali binatang buas, atau hafri sabu'in, khawatir digali binatang buas. Berarti nabsin pertama itu digali orang, khawatir digali orang, atau khawatir digali binatang buas, atau khawatir dihancurkan banjir karena daerahnya rawan banjir. Kalau kubur tidak disemen, itu bakalan keluar jenazahnya ketika banjir. Ini pernah kejadian tuh. Ketika banjir di sebuah desa, itu jenazah di kuburan tuh ngambang semuanya. Ngambang nih, kuburnya nggak terlalu dalam kali, ngambang, terapung. Nah, lepas banjir bukan hanya menyelamatkan diri, ngumpulin jenazah lagi. Nah, kalau diketahui ada di sebuah tempat begitu, kalau tidak dikubur pakai bangunan, itu bakalan dibawa oleh banjir, maka itu boleh, bahkan wajib. Itu hajat. 6. Wa mahallu karahatil bina. Nah, tadi kan hukumnya makruh. Tempat makruh bikin bangunan idza kana bi milkihi, apabila ada ia kuburan di hak miliknya. Di tempat tanah miliknya, dia berkubur di tanah dia sendiri, dia berkubur di tanah yang dia beli untuk perkuburan keluarga dia, maka itu makruh hukumnya bikin bangunan. Fa in kana bina'un nafsil qabri bi ghairi hajatin, maka jika adalah membangun diri kubur, maka jika adalah membangun diri kubur, maksudnya membangun kubur itu sendiri, bi ghairi hajatin, tanpa ada hajat dari perkara yang telah disebutkan, tidak ada orang nyuri jenazah, tidak ada digali binatang buas, tidak ada ancaman banjir, atau seumpama kubah di atasnya jenazah, dibikin kubah di musabbalah. Musabbalah itu arti dasarnya sabbala yusabbilu, yang ditasbil. Sabbala yusabbilu tasbilan. Berarti tasbil? Tasbil apa artinya? Sabil apa artinya? Jalan. Yang ditasbil artinya yang diperuntukkan fisabilillah, itu jalan Allah. Urifa asluha, yang dikenal asalnya musabbala,
yang dikenal asalnya musabbalah, ini musabbalah atau enggak musabbalah nih? Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal, atau yang memusbilkannya, yang menyumbangkannya, yang menyediakannya, atau tidak. Atau wakaf, wakaf untuk perkuburan. Haram ia membikin bangunan. Sudah bisa dipahami? Membikin bangunan hukumnya haram kalau kita buat di tempat pemakaman umum, baik pemakaman tersebut diketahui siapa penyumbangnya ataupun tidak diketahui, ataupun itu adalah pemakaman wakaf, maka tidak boleh. Yang di samping Masjid Nurul Hidayah, siapa yang menyediakan? Kita nggak tahu. Haram itu bikin kuburan, bikin apa di situ, tembok. Atau yang seberang yang di bawah situ, siapa menyediakan? Semen Padang. Itu masyarakat di sini. Sini tidak diketahui, situ diketahui. Diketahui atau tidak diketahui, yang penting bukan tempat kita. Itu adalah tempat umum, maka haram hukumnya membikin bangunan. Wahudima wujuban, dihancurkan ia bangunan hukumnya wajib. Kenapa dihancurkan? Li'annahu yata'abbadu, karena bangunan itu akan kekal lama setelah hancurnya mayat. Bangunan itu akan kekal lama setelah hancurnya mayat. Nanti pada satu saat, pada satu generasi penuh pemakaman, tidak ada lagi tempat yang bisa digali. Kemudian mau digali, dicarilah kubur tertua, ternyata ada temboknya. Jadi mengganggu proses pemakaman orang. Di samping mengganggu proses pemakaman, itu akan merusak suasana di perkuburan. Tentu akan terjadi dentuman untuk menghancurkan tembok itu. Oh, ini mau digali nih, mana kubur tua ini? Oh, keras lagi temboknya, semen lama nih kayak hancur, dum. Orang kubur kaget, apa lagi? Dah kiamat belum nih? Jadi karena alasan-alasan yang tertentu, itu alasan secara logikanya. Alasan secara syar'inya sudah tadi, sihatin nahyian. Dah jelas sahih larangan hadis tentang hal itu. Fafihi tad'ikun alal muslimin, di sana akan mengganggu, menyempitkan terhadap kaum muslimin dengan perkara yang enggak ada tujuan di dalamnya. Enggak ada tujuannya itu. Tapi mereka katakan, kami pengen kenal kubur nenek moyang kami. Kalau kamu ziarah setiap Syawal, setiap Ramadan, pasti kenal yang kubur nenek moyangmu. Tapi kalau kamu ikut penganut mazhab haram ziarah kubur, iyalah hilangkan kubur jenazah nenek moyangmu. Kalau kamu sudah menganut mazhab itu, tidak usah lagi kamu kenal nenek moyangmu, karena memang enggak diziarahi juga. Takut hilang nanti kuburnya, maka kami tembok. Kamu datang enggak tiap tahun? Kalau datang tiap tahun enggak akan hilang. Oh, saya jarang datang. Kau jarang datang, enggak usah dikenal. Tak apa dikenal, dia jarang datang juga. Nah, jadi itu alasan yang dibuat-buat. Yang jelas ulama katakan la gharada fihi, enggak ada tujuannya di situ. Itu hanya untuk membangga-banggakan aja, atau orang yang salah dalam menunjukkan bakti sama orang tua. Cukup insyaallah. Apa ini kan boleh menguburkan jenazah atau menggali jenazah yang sudah jadi tulang. Caranya untuk menguburkan jenazah yang lain. Terus Bukan jadi tulang, sudah hancur semuanya dengan tulang-tulangnya. Ya. Terus bagaimana kalau adanya untuk membangun rumah itu dibongkar lagi tidak? Untuk bangun rumah, nggak ada tempat lain lagi.
tergantung kondisi dan keadaan. Misalnya nenek moyang kita, dia berkubur depan di halaman rumah dia. Saya kalau meninggal di belakang ini kubur saya. Saya nggak mau ngumpul di situ. Saya mau di sini sendirian. Dikubur dia di situ. Pas itu anak cucunya berkembang. Perlu nih pembangunan. Mau dibuat WC di situ. Pas pula itu kotaknya WC di situ. Ya pindah, mesti dipindah. Tapi kalau ada seseorang, ada keluarga pengen bikin rumah dekat kuburan situ, ya nggak boleh. Itu kamu cari gara-gara itu. Masa bikin rumah dekat kuburan? Udah jelas peruntukan untuk keluarga. Kuburan kamu bikin rumah situ lalu digali, nggak boleh. Tapi kalau orang mati ini cari gara-gara dulu, nak mau dia gabung situ, mau kubur belakang rumah. Lalu ada perkembangan anak cucu. Kebetulan yang satu ini berkembang nih. Sekali lahir itu 7. Penuh lah lokasi situ, maka dipindahkan nih. Boleh. Proyek pemerintah misalnya, apabila nggak boleh, nggak boleh jalan terus. Ya tergantung dengan kemaslahatannya dan tergantung dalam kondisi apa pentingnya. Tapi kalau sekiranya tidak ada tujuan penting, itu nggak boleh gali kubur, hukumnya haram. Nah, jadi bikin rumah pun itu bukan salah satu alasannya. Bukan bikin rumah, nggak bikin rumahnya. Ada tuntutan pentingnya atau enggak? Kondisinya bagaimana? Itu yang harus dipelajari. Khair. Insyaallah ke depan ada lanjutan. Kalau sekiranya bangunan itu dihancurkan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengeksekusi penghancuran makam yang haram. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.